Filsafat Dungu menyerang Presiden ke-8 dengan mengatakan tesis filsafatnya bahwa Presiden yang ke-8 Republik Indonesia adalah bajingan tolol. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan argumentasi, kemampuan kita berolah nalar ya, secara rasional, secara sistematis ya, secara empiris ya. Don't raise our voice, emotion but argument. Nah, teman-teman, ya sebelum kita bahas tentang persoalan statement dari seorang filsuf yang gandrung sengkot gila dengan filsafat dungunya, ya itu yaitu Bang Rocky Gerung, yang menurut saya ini merupakan darurat dungu Indonesia ya. Jadi ini perlu kita mengedukasi bahwa kita tidak bisa menerima cara berpikir yang demikian ya. Tetapi ya sekali lagi, setiap orang punya hak personal untuk menyampaikan pikirannya, dan audiens juga punya hak personal juga untuk menerima atau tidak menerima dalam balutan diskusi-diskusi yang berkelanjutan. Nah, kita lihat ya teman-teman, kalau dulu kita ingat bagaimana Pak Jokowi selaku presiden yang ke-7 juga dikata-katai sebagai seorang presiden bajingan tolol ya. Dan kini kena juga Pak Prabowo yang menjadi target bidikan seorang Rocky Gerung dengan filsafat dungunya dengan mengatakan bahwa Presiden ke-8 Republik Indonesia itu bajingan tolol. Dan itu ya direspon oleh Pak Prabowo ya. Kita senang ya bahwa Pak Prabowo belajar banyak dari mentornya yaitu Pak Jokowi bagaimana menghadapi serangan-serangan mereka-mereka yang menurut itu berlebihan, keterlaluan atau sengkot ya sampai pada level kedunguan atau ketololan ya. Ini yang tentu kita lihat. Bagaimanapun juga ya, dalam seni berkomunikasi tentu kita perlu belajar mengendalikan emosi. Nah, di sini kelihatan sekali ya Pak Prabowo menunjukkan apa yang buku ini sebutkan ya. Di dalam buku ini melejitkan ya kepekaan emosional. Nah, ini menarik ya, ini buku yang lama sekali ya. Ditulis oleh Jane Segal, PhD, filosofi doktoral, cara-cara baru untuk mendayagunakan potensi insting dan kekuatan emosi Anda. Banyak orang kemudian membangun argumentasi di dalam ruang bukan partai politik ini. Saya memberi ruang untuk berbeda pendapat, tetapi ya kelihatannya cara membangun komunikasinya tidak argumentatif, tapi sangat emosional, menunjukkan ya ketidakbugaran secara emosional. Ya, kalau kita lihat buku itu bicara begini, membangun otot emosional ya. Ini ada teman-teman ya, membangun otot emosional. Di sini saya lihat, saya baca, membangun otot emosional adalah program pelatihan yang dirancang berdasarkan fakta bahwa cara kerja kebugaran emosional itu sama dengan kebugaran fisik. Ya, jadi ada desain, ini bukunya teman-teman ya, ada desain bahwa kebugaran fisik itu ya sama sebenarnya berbicara tentang kebugaran emosional. Jadi perlu dilatih. Dan kita senang ya bagaimana Pak Prabowo tidak mencak-mencak ketika beliau dikatain ada yang, ya, dia tidak bilang Rocky Gerung, dia bilang ada yang bilang saya itu bajingan tolol. Ya. Nah itu kan menarik ya, sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan saya tidak keliru mengutip video yang memunculkan seorang Rocky Gerung. Kali ini saya berani untuk mengatakan bahwa Presiden ke-8 kita ini seorang bajingan tolol ya. Jadi sekalipun beliau pernah mengatakan bahwa hubungan saya dengan hubungan saya dengan Pak Prabowo itu tidak akan pernah terputus. Ya, apapun yang terjadi, saya kira itu perlu diuji lagi. Kalaupun betul bahwa relasi personal dengan Pak Prabowo itu tidak akan terputus, benar, tetapi yang terjadi adalah itu akan dikeluarkan dari ring 1 ke ring 2. Ke ring 3, ke ring 4. Jadi tidak perlu Prabowo memutuskan relasi dengan
seorang Rocky Gerung, tetapi sudah mulai membangun jarak, ya. Itu kan filosofi tentang landak di musim hujan atau di musim dingin. Ketika landak-landak itu berjauhan, ya mereka akan beku karena dingin. Nah, mereka mau mendekat, tapi kalau terlalu dekat dan menusuk, dia akan jaga jarak. Nah, Rocky Gerung ini kan sudah mulai menusuk Prabowo, ya, dan pastilah seorang Prabowo akan mulai menarik diri, ya. Dan kelihatan respon yang diberikan oleh Pak Prabowo itu kan respon yang menurut saya menunjukkan kebugaran emosional yang masih berada pada satu posisi, satu dinding yang sangat tinggi, yang sangat tebal, yang tidak bisa dijebol. Ya, karena ketika Prabowo kehilangan ya kebugaran emosionalnya, maka dia akan kehilangan kecerdasan di dalam bernalar. Dan ini yang menurut saya ditunjukkan oleh seorang Prabowo ketika dia membuka ya berpidato di hadapan PBNU, ya, peringatan tentang hari ulang tahun, ya, kalau tidak salah di situ. Nah, jadi ini yang perlu pikirkan, ya, bagaimana sah-sah saja kita membangun sebuah dialektika, ya. Sah-sah saja kita kemudian melakukan catatan-catatan kritis, tetapi sekali lagi bahwa kita ini adalah masyarakat yang bukan hanya punya aspek kognitif, tapi aspek afektif, aspek rasa, ya, aspek emosi. Ya, bagaimanapun juga, ya, saya kira baik Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan semua mereka-mereka yang sepaham dengan beliau-beliau ini pasti punya kegeraman sendiri terkait itu. Nah, kita berharap bahwa dialektika kita itu dalam perspektif Jürgen Habermas itu kan perspektif deliberatif, perspektif di mana orang mengajukan. Kalau berbicara tentang sesuatu, kita tidak bisa kemudian ya bisa sekedar bicara tanpa ada konfirmasi dalam konteks validasi dengan data peristiwa yang ada, yang kita asumsikan, ya, yang kita sangkakan seperti itu. Jadi ini penting. Kalau kita belajar dari komunikasi, teori komunikasi yang dilakukan ditesiskan oleh Aristoteles, seorang filsuf, ya, dia mengatakan bahwa gagasan berkomunikasi itu harus memenuhi 3 kriteria. Ada logos, ada etos, dan ada patos. Logos bicara tentang ide, topik, gagasan, peristiwa, hal yang ingin dibicarakan. Etos menyangkut tentang bagaimana isu itu, topik itu dibicarakan dalam rentang batasan koridor etika, moral, yang merupakan konsensus nilai bersama. Ya, jadi ada etikanya, ada adabnya. Dan yang terakhir bicara tentang patos, bagaimana how to deliver, ya, bagaimana menyampaikan pesan itu. Nah, ini yang penting, ya. Sehingga di ruang sekolah publik ini kita semua belajar, ya, bertumbuh dari hari ke hari. Di sini tidak ada orang yang sifatnya kita anggap bodoh atau apa. Semua kita belajar. Saya punya kekurangan, banyak sekali kekurangan, ya. Dan saya ada pada satu titik mau berguru bersama dengan sobat-sobat, ingin diperkaya, ingin diperkuat cara berpikir, cara bertutur, ya, cara merespon isu-isu yang sangat emosional dan sebagainya. Dan di sana kita akan menarik keuntungan bersama bagaimana bisa berpartisipasi di dalam diskursus opini publik. Ini yang perlu diperhatikan, sehingga ruang-ruang seperti ini kita butuhkan untuk belajar menata pikiran, menata kata, sekaligus menata rasa. Siapapun perlu belajar, sekalipun teman-teman antitesis terhadap apa yang saya sampaikan, yuk coba sampaikan pikiran teman-teman, belajar untuk mengendarai kata-kata, menjinakkan kata-kata yang emosional. Ya, sehingga katakanlah ada margin error dalam konteks kita menyampaikan pikiran-pikiran kita. So, kalau begitu, saya ingin akhiri, ya, kalau Bung Rocky Gerung mengatakan Jokowi adalah bajingan tolol, saya sudah pernah mengatakan Jokowi bajingan keren. Ya, Pak Prabowo dikatakan bajingan tolol dalam konteks kepresidenannya katanya gitu ya. Tapi kan itu menyangkut tentang pribadi juga, ya. Saya harus mengatakan Prabowo bajingan keren gitu lah. Jadi ini bukan dalam rangka untuk jilat-menjilat, ya. Ini menurut saya beberapa teman-teman itu gemar menggunakan kata-kata itu, ya silakan saja, ya. Setiap orang
menggunakan kata-katanya sendiri itu kan seperti gema eho aja. Ya, ketika kita katakan dia akan kembali kepada kita. Kalau baik menurut kita, ya kebaikan akan datang dalam hidup kita. Tapi kalau tidak, teman-teman ada berada pada satu posisi yang berbahaya dalam membangun masa depan. Bukan partai politik.